Mobil banting sepeda. Ada pistol mati ya? Yuk. Masih batas dulu. Iya. Jadi 45.000. Mau sama Alexa? Oh bisa nggak? Naik sepeda. Tapi ada pemadunya, nanti kita potret-potret Enggak, dia nggak bisa tempat naik spot. skuter. Kenapa? Skuter ini buat Kan cuma sama kayak sepeda. Iya, cuma kayaknya punya SIM. Betul. Ini belum pada punya. Oh gitu. Ya udah nggak bisa sepeda. Sepeda aja. Ya, Oh lucu sih. Tapi tinggal satu kok. Sepeda aja. yang mau mobilin aja. Mau naik mobil? Iya. Mau Pak, Eyang mau naik mobil ya Pak. Alexa, Gita, temenin Eyang naik mobil aja Pak. Mereka mau naik sepeda kok. Nggak apa-apa. Biar aja. Yang mana ini? Nanti aja beliin tiket dulu. Yang bisa kembali. Semuanya dulu satu Pak. Bilang Asa. Kita nemenin Eyang dulu naik ini, kan cuman sebentar. Nanti kalau mau naik sepeda. Oh, mendingan adik di depan karena adik bas ini nih. Siapa? Ada. Ya udah aku. Mama di depan ya, Mama di depan. Ya sini. Nggak boleh nyupir. Nggak boleh nyupir. Belum punya SIM. Padahal itu kan cuma skuter bukan ya? Enggak, skuter itu masuk ke Pakai listrik ya? Ada listriknya? Kendaraan Oh. motor. Atau dia pakai listrik ya? Enggak, bukan itu. Emang dia masuk ke itu Kendaraan bermotor. Ya, Bukan, gua pikir sepeda loh. Lah, Iya, tapi Iya. ternyata masuk kendaraan bermotor itu. Bayu situ nanti itu sama Mas Bagus. Apa kejadiannya? Kejadiannya. Kejadian. Kenapa? Jadinya maksudnya yang bukan kejadiannya. Kejadian. Kalian ini nggak bisa translate loh. Enggak, kita bingung kejadian tuh maksudnya latar. Translate loh. Ini berapa, Mah? Tadi 45, 60. Jadinya Ini 30. 25. Jadinya 30. Mama nawarnya pas 25 harusnya. Harusnya berapa? 25. Dia kasih potong ininya deh. Iya. Tapi nanti kok potong kamu nyesel nanti ininya terbang. Susah. Oh iya lagi di sini ya? Ii udah di sini, cuman tadi Ii mau ke itu. Ini naik motor, naik mobil enak. Ii mau ke Kelenteng. Harus bayang dulu di kelenteng. Jalannya kapan ini, Mah? Jalannya. Oh, ada kuncinya sekarang. Nah, itu. Oh, ada tah. Kita kabur aja tah. Yuk, yuk. Tarikin tah. Tarikin uangnya tuh. Papa lagi beli karcis. Ayo. Ngawur deh. Anak bayi satu ini lo nggak bisa turun. Emang nggak bisa nyopir? Papa aja tuh. Iya, papa nyopir, papa nyopir. Iya. Papa sama Bayu. Nih, Mah. Nih. Kita ya Bu lagi anu lupa iki ya Bu. Selamat pagi Mas. Cuma 5 ini ya. Hah? Harusnya? 6 boleh. Apa minta lagi aja kurang 1 ya. Buat apa ini? Tuh ada. Bisa. Oh, ada. Dengan Mas siapa? Dengan Kang siapa? Saya Iqbal ini. Iqbal. Udah ya. Mangga. Video dilepas stikerin. Taruh di tangan. Tuh gojek ini rawu. Iya, Oke, kita temenin yang jalan. Nggak ada suaranya listrik ini. Iya, listrik. Apa tenaga matahari? Listrik itu. Solar heart. Lupa mah jam belajar IPA deh. Ya, teman-teman dan keluarga sekalian kita akan memasuki Kebun Raya Bogor. Kemana dulu kita? Kita ke arah kiri dulu, ke bagian area bawah atau ke bagian barat. Terserah mamangnya aja, kemana aja boleh lah. Asal jangan ke surga dulu, belum siap. Kan belum siap mamangnya. Ya Bu Guru. Ya Bu Guru.
Yang seneng ya. Baik, selamat pagi menjelang siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Kebun Raya Bogor. Di sini saya akan menjelaskan atau menjadi guide menjelaskan beberapa objek ataupun sejarah dari Kebun Raya Bogor. Yang pertama dimulai dari usia Kebun Raya terlebih dahulu. Saat ini untuk usianya sudah mencapai 205 tahun. Dibangun di tanggal 18 Mei pada tahun 1817. Dengan memiliki luas sekitar 87 hektar. Dan itu masih di luar dari area istana. Kemudian untuk pendirinya Profesor Karl Eduard, peneliti dari Jerman, juga sekaligus menjadi direktur pertama di dalam Kebun Raya Bogor. Dengan total di dalamnya pun terdapat 13.000 keseluruhan tanaman, di mana semuanya sudah dikelompokkan sesuai dengan suku, jenis maupun family-nya masing-masing. Nah, sebagai contohnya di bagian area kanan di sini terdapat kelompok dari tanaman paku dengan jenis dari pakis naga yang terdapat di bagian area kanan. Disebut pakis naga karena dia memiliki batang pohon besar, juga bentukannya mirip seperti sisik naga, dan termasuk ke dalam tanaman primitif sudah ada sejak di zaman purba. Selanjutnya taman akuatik yang terdapat di area kanan bawah dengan isi dari tanaman air. Contohnya seperti talas air, eceng gondok, papirus, teratai maupun juga melati air terdapat di bagian taman akuatik tersebut. Selanjutnya juga masuk ke bagian area dari palme keluarga palem-paleman. Dengan contoh di sini ada salak, contoh pohonnya di bagian samping kanan maupun juga di bawah yang sering berbuah. Itu terdapat salak condet dan salak bodong. Di area kiri juga ada pohon lontar, Bapak Ibu. Untuk lontar pohonnya yang paling tinggi dan lontar biasa memiliki buah. Ini ya? Yang kiri itu Ibu di tengah paling tinggi. Nah, untuk lontar biasa memiliki buah. Nama buahnya itu dikenal dengan sebutan siwalan. Buah siwalan. Oh, itu yang di kiri, itu yang tinggi. Ya, paling tinggi. siwalan, bukan sial. Ya, pakai W. Pakai W. Oke, selanjutnya untuk Kebun Raya Bogor disekat menjadi dua bagian oleh Sungai Ciliwung. Ini untuk Sungai Ciliwungnya ada di bagian bawah yang langsung mengalir ke bagian Depok maupun juga Jakarta. Ini Sungai Ciliwung. Ini kafe yang sama pengajian. Iya. Kalau untuk yang kanan sini ada koleksi randu, Bapak Ibu, ada randu kembar contohnya. Ini disebut randu kembar karena bentuk dan ukurannya sama, di usia 103 tahun, dengan asal dari daerah Amerika tropis. Pasangan banget ya. Ini ada pohon buah-buahnya. Buah-buahnya ada, cuma kebanyakan buah tropis. Ya paling kayak menteng, rambutan, di sini durian juga ada. Buah tropis mangga, tidak ada. Kalau untuk di kanan di sini nih terdapat rantai raksasa Victoria Amazonica yang asal dari Maupun juga ini restorasinya yang memang pernah juga dikunjungi oleh Barack Obama itu pada tahun 2017. Ya, ke restoran tersebut. Ya jenisnya umbi, sehingga masih bisa dimakan juga tuh dari sini. Oh, sekarang uminya enggak. Biasanya di Bunganya tapi enggak ya? bunganya umbinya di sana. Nah, selanjutnya juga koleksi dari pohon damar, pohonnya di kiri maupun juga di seberang kanan. Damar atau agatis. Untuk pohon damar ini digunakan sebagai industri korek api, papan, lantai maupun juga peralatan musik. Lalu dari getahnya dijadikan untuk pembuatan lilin, resin, cat maupun juga bahan-bahan kosmetik ya. Untuk damar. Ini pohon-pohon ini damar. Yang tinggi-tinggi ini. Ini yang damar ya. Oke. Nah, Ada kemudian bunganya juga ya? nggak ada kalau damar ini. Nah, ini pohon baobab kalau yang di kiri bawah yang tidak ada daunnya di rantingnya tersebut. Baobab ini asal dari Madagaskar, Afrika. Kalau di sini disebut dengan pohon terbalik Alex, karena si rantingnya itu dimiripkan seperti akar di balik. ini ya? Ya. Nah, di bawah ibu yang cabang dua atau bentuknya seperti bonsai. Ya. Papa ada aja. Iya kan juga orang dicelupin ke bawah. Ini maksudnya kaki ayam loh. Sisik. Oke, kemudian sampai di akses pintu 3. Untuk pintu 3-nya di bagian area kanan ya, Bapak Ibu, dari arah Siloam atau Lipo Plaza Kebun Raya Bogor. Ini merupakan pintu tercepat masuknya ke bagian anggrek, Restorasa dan juga Taman Astrid. Anggrek ya? Anggreknya dijual nggak sih? Nah, ya, ini ada kalau Lipo Plaza-nya. Boksis ya. Sama kayak Lipo sana. Ini ada juga di Lipo. Nah, kalau di bagian area samping ini di bawah ini kiri anggreknya. Ada beberapa ibu yang dijual kiri anggreknya tersebut untuk anggreknya. Oh, di sini bisa buat jual beli gitu, jual ya? Jual beli ada Oh. dalam bentuk bibit maupun juga yang sudah berbunga ada.
Kalau untuk total anggrek yang di displaynya ada kurang lebih sekitar 500 anggrek di dalamnya tersebut. Dan bisa dikunjungi juga secara gratis karena sudah include dengan tiket kebun raya Bogor. Oh gitu. Ini juga sekaligus ada laboratoriumnya di bagian kiri, namun memang hanya untuk petugas saja dimasukinnya. Ini buat pembibit. Ini untuk pembibitannya di kanan. Oh. Bagi menjadi dua, ada silangan maupun juga alam. Hybrid dan spesies. Dengan putih juga ini geri anggrek ya Bapak Ibu, tapi Katanya mau beli belum anggrek. bisa dikunjungi untuk geri anggrek yang baru itu. Oh itu. Warna putih geri anggreknya di Belum bagian ya? samping kiri ya. Masih dalam tahap finishing. Yang memang baru dibangun gitu. Ada berapa macam tanaman, Mas? Kalau untuk di mana Ibu kebun raya sendiri atau anggreknya itu tadi? Kalau kebun raya sendiri untuk jenisnya ada kurang lebih sekitar 1.200-an. Kalau totalnya ada 13.000. Dengan suku-sukuannya kurang lebih ada sekitar 224 suku tanaman. Obat gini nih. Ya, tanaman herbal atau tanaman obat tradisional. Sirih, kumis kucing, sambiroto, beluntas, jahe, Bapak Ibu itu terdapat di area kiri. Di antara lainnya contoh dari si tanaman obatnya tersebut. Disatukan juga dengan kopi. Untuk pohon-pohon kopinya ada di kiri, Bapak Ibu, di dalam tanaman herbal juga yang disatukan. Ada 3 jenis, yaitu kopi puntang, kamojang, dan ulu belut. Sudah sempat 1 kali panen dan saat ini belum panen kembali ataupun belum ada yang matang kembali ya. Selanjutnya juga sampai di pembibitan tanaman langka. Areanya di bagian samping kiri dan di dalamnya ini terdapat contoh dari Rafflesia padma. Tapi saat ini untuk bunganya lagi tidak mekar dan maka dari itu masih ditutup, belum bisa dikunjungi. Adapun buah yang bergelantungan di bagian kiri atas namanya sosis Afrika. Ini Cak. Ya, sosis Afrika ini mirip seperti asam Jawa, cuma kalau untuk sosis Afrika ini lebih besar dan juga dia memiliki tekstur yang keras juga padat di dalamnya. Tapi bisa buat apa? Bisa buat masak. Buah Ibu, kalau ini bisa dimakan tapi untuk hewan, nggak bisa untuk manusia gitu ya. Hewannya seperti gajah, jerapah, badak, danil atau hewan-hewan besar lainnya karena juga yang memakannya pun yang harus mempunyai rahang kuat gitu ya. Juga jembatan Surya Lembayu. Di bawahnya masih Sungai Ciliwung. Masih tembusan dari jembatan Putih yang langsung ngalir ke Jakarta. Jembatan Surya Lembayu dibangun pada tahun 2002. Juga merupakan persembahan dari Indonesia. Kita masuk ke bagian area hutan. Di sini tidak terdapat taman lagi, tapi masih ada beberapa kelompok tanaman seperti kelompoknya dari Garcinia, yaitu jenis dari mundu dan manggis. Selain itu pun juga ada kelompok dari Artocarpus seperti sukun, nangka maupun juga pohon keluih. Nah, di sini nanti kita akan melewati yang disebut dengan pohon jodoh. Pohon jodoh. Ini ada di bagian kanan. Jadi ada 2 jenis pohon yang berbeda yang diposisikan juga secara berdampingan, Bapak Ibu. Ya, untuk pohonnya terdapat di bagian depan. Jadi ya ini ada 2 jenis pohon yang berbeda, posisi yang berdampingan juga bentukannya ini mirip atau sama. Ini yang foto sama Alexa ya. 2 pohon yang berbeda Ibu. Ini di bagian depan untuk pohon. Oke. Ini ditanam pada tahun 1866 dengan usia yang sudah mencapai berarti kurang lebih di 157 tahun ya, Bapak Ibu. Dengan jenis aslinya yaitu pohon meranti dan beringin. Ya, meranti dan beringin. Meranti yang kiri dan pohon beringinnya yang kanan. Oh, mereka tuh nggak sejenis ya? Nggak sejenis Ibu. Beda sama yang randu tadi ya. Jadi ini berdampingan tapi beda jenis dan juga bentukannya mirip atau sama. Yang sebelah sana meranti. Yang kiri yang meranti. Oh, sini Kalau yang meranti. putihnya itu beringin ya. Meranti sendiri dari Sumatera, kalau yang beringin itu dari Malaysia ya, gitu, Ibu. Yang memang juga termasuk langka keduanya. Ya, itu pohon jodoh. Ini juga ada mitosnya kalau yang belum punya jodoh nggak bisa dapat jodoh. Mitosnya kalau yang belum punya jodoh bisa dapat jodoh. Wah, lamain. Lamain berhenti di sana. Walaupun kita datang sendiri. Ya, biasanya ke situ datang ibu sendiri. Nah, kita katanya kalau misalkan pulang dari kebun raya Bogor, katanya ya bisa dapat jodoh, dapat pacar. Kalau yang kanan ini komplek makom keramat dari istri kedua Prabu Siliwangi, yaitu Ratu Galuh. Ada 3 makom lainnya, Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Solendang Galuh Pangkuannya. Jadi ada 4 makom keluarga dari Pakuan Pajajaran. Dan memang ini bisa disebut juga semacam petilasan atau tempat tilas yang Bapak Ibu. Tempat singgahnya lah bisa disebut. Ya. Kalau makam Ratu Galuhnya bukan yang di atas ya Mas? Bukan, itu yang tadi di tengah. tempat tadi itu. Kalau di Yang atas besar. itu apa Mas? Kalau ke atas sana itu ada kayak tempat tilas dari Soekarno juga, Pak Soekarno di sana. Kayak ada tangga semacam ya
ada kayak semacam pos gitu bulat. Nah, di atas sana itu Aja. ada kayak tempat Cuma villa. ada pos Ya, kayak buat cuma ada teduh kayak- aja gitu. Tuh, paling juga ada perbatasan dengan istana juga, ada pagar. Oh. Ini di atas ini istana ini. Ini udah halaman istananya di atas. Kalau kita jalan kaki gitu bisa ke atas. Bisa, itu lewat tangga situ. Cuma kalau di sini nggak ada jalan masuk istana, jadi Iya. udah pagar aja. Iya. Cuma ngeliat dari luar ya. Betul. Ya. Kemudian juga di kiri ada jembatan merah. Jembatan merah saat ini sudah ditutup karena sudah rapuh atau sudah tua. Itu juga jembatan yang disebut dengan jembatan putus cinta gitu ya. Karena ya mitosnya itu yang kalau misalnya pacaran kalau itu Gak ada bisa rencana putus. dirapin lagi. Kalau untuk saat ini masih dimuseumkan Ibu karena itu masih asli besi-besinya, di mana jembatan tersebut dibangun pada tahun 1823. Jadi kurang lebih kalau untuk dihitung usianya digunakan sekarang udah mencapai 200 tahun. 1823 ke 2023. Jadi kayak sengaja nggak dirapin dulu. Ya, paling adanya yang alternatifnya di Taman Meksiko. Itu jembatan merah satu lagi. Cuma memang yang di situ nggak begitu terkenal seperti yang di sini Bu. Iya. Nah, ini kan dulu sebelum ditutup dipakai untuk prewedding, Oh, iya. tempat syuting biasanya. Pada Atau ya mitos semacam gitu ya. foto-foto, iya. Jadinya. Mitosnya pun itu udah terkenal. Jadi terkenal. Yang ada air mancur bisa lihat istana itu juga mana ya? Nah, itu di area Danau Gunting. Di yang danau besar deh. Kalau istananya sih lewat, cuma dari nampak kejauhan aja. Udah Kalau kan. yang danau itu lewat Kalau yang nggak danau tadi? enggak. Dia jalurnya disterilkan soalnya Ibu. Kalau untuk mobil biasanya kalau bisa nyetet jalan kaki atau naik sepeda masih bisa. Oh. Nanti saya tunjukin kalau misalkan Boleh. Ibu mau di situ. Nah, kemudian kalau untuk di area kiri di sini kita sampai koleksi sagu Bapak Ibu. Kalau siapa? Sagu. 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 Ini untuk pohon-pohonnya di bawah nih, di kiri bawah. Oh jadi kayak gini nih sagu. Tuh, mirip seperti salak gitu Dia ya. salak pondok bukan Nah, ya? bukan, karena dia satu jenis juga tapinya. Itu dari palem-paleman ya Bapak Ibu. Sawit, sagu, kurma, salak, lontar itu masih satu jenis semua. Dia butir-butiran nggak gitu? Ya. Dia butir-butiran nanti. Sagunya dia dari batangnya. Oh batang. Batangnya di serap lagi. Oh berpupukin langsung ya batangnya itu. Nah, itu juga ada ininya, ada ulat sagunya itu masih bisa dimakan juga ulat sagu. Ada apa? Nah, enak. Ulat sagu. Ulat sagu. Oh ada. Ada di sagunya itu, di batangnya itu. Ulat. Ulat. Nah, ulat sagu. Yang kecil. Nah, kemudian juga di sini ada kayu ulin, Bapak Ibu. Ulinnya pohonnya di bagian samping kanan ini. Ini kalau misalkan terkena air, dia akan semakin kuat atau semakin keras. Ulin, ya. Jadi ulin itu asal rata-rata dari Kalimantan, di mana memang digunakan biasanya sebagai pondasi rumah, pelapis perahu maupun juga bantalan rel kereta. Yang memang juga tergolong mahal, tapi kualitasnya itu yang sangat bagus. Mahal ya? Mahal. Ini buka jam Dibuat, berapa Pak. sih? Kok udah rame banget? Jam Kalau 8? ini biasanya kita kalau weekend jam 7, Oh jam 6 belum ya? jam 6 belum. Tadi juga memang jam 7 itu masih agak sepi, jam 8-an itu baru mulai agak rame. Tapi kalau hari biasa atau weekdays kita buka jam 8 pagi. Tutupnya sama-sama di jam 4 sore. Oke. Nah kalau yang kanan ini pohon kayu putih Eucalyptus alba yang asal dari Flores daerah NTT. Ini yang buat itu ya minyak kayu Minyak putih. kayu putih. Kayu putih ini biasa diambil dari bagian daunnya untuk melewati tahap penyulingan ya, Bapak Ibu disuling Jadi kembali. dia pakai daun. Daun. Nah, Daun itu juga yang kebanyakan kalau misalkan tercium baunya itu yang sudah kering biasanya. Sedangkan juga di kiri koleksi tanaman polong. Ada pohon raja, contohnya pohon yang besar. Gede itu ya Mas. Ya, yang gede atau yang besar di bagian area kiri atas. Di usia 109 tahun. Mana? Ini untuk pohonnya. Tuh, ini akarnya juga disebut dengan akar papan, Bapak Ibu. Jadi akarnya itu keluar tinggi, namun tipis ya. Api ya. itu pala-pala yang biasa kita makan itu sih anisan pala. Mana itu? Itu yang tadi. Oh, itu bukan. Oh, bukan. Pohon raja namanya. Oh, raja. Jadi pohon raja itu dari Kalimantan, Bapak Ibu. Habitat aslinya sendiri tingginya itu bisa mencapai di 80 bahkan sampai di 100 meter. Tuh. Jadi makanya juga ini 109 tahun juga udah lumayan cukup besar pohonnya itu. 9 wis. Ya. Ini kalau pohon pala yang kiri ini Bu. Oh ini Ini pohon pala. Masih Pala berbuah? tertua di Kebun Raya Bogor ini. masih berbuah. Kalau sekarang udah agak Udah sedikit nggak? berkurang Ibu buahnya. Oh Udah tapi jarang, Mas. masih ya berarti ya. Masih. Pala. Pala. Polong. Manisan mana? Ya. Tadi belakang itu pala tertua di Kebun Raya Bogor. Jangan sampai tertinggal adik-adiknya. Kemudian juga di sini sampai di salah satu laboratorium tertua di Indonesia. Ini di bagian samping kiri. Kiri, lalu kita ke sini. Oke,
Oke, jadi lab ini sekarang sudah dinonaktifkan. Sebelumnya dipakai oleh pihak BRIN dan menjadi lab tanaman, khususnya untuk meneliti tanaman tropis, dan untuk namanya di bagian kiri atas, yaitu Ground Laboratorium. Sekarang nggak dipakai. Sekarang udah kosong. Sama gedung yang di kiri depan ini pun sudah kosong. Namanya Gedung Melchior. Nah, dulunya ini digunakan sebagai tempat istirahat dari Dr. Melchior, merupakan direktur kelima di Kebun Raya Bogor pada tahun 1880. Menjabat sebagai peneliti atau botanikal di sini. Jadi buat apa sekarang? Sekarang udah kosong juga, udah nggak dipakai lagi. Pokoknya terakhir itu di tahun 2020 itu masih dipakai untuk penginapan. Penginapan? Hotel, ya. Ada kurang lebih sekitar 10 kamar juga ya di dalam itu. Ya semacam gesos. Oke, dan selanjutnya sampai di Taman Teisman. Tamannya di bagian kanan. Taman yang bisa menembus ke bagian Istana Bogor. Atau Istana Bogor di ujung sana itu udah kelihatan dari si Koba Emasnya. Ya, tembus sana Pak. Yang ada danau itu yang kata kakaknya itu ada air mancur. Nah itu, ini bisa ke sana. Taman apa tuh? Taman Teisman. Ini Teisman itu diambil dari ahli botani berkebangsaan Jerman yang pernah menjabat juga sebagai direktur ketiga itu pada tahun 1831. Nah, ini taman dibuat oleh Dr. Melchior tadi itu gedungnya di sana, rumah penginapannya atau boleh untuk umum? istirahatnya. Jalan? Boleh, bisa itu. Kalau ini jalan kaki sana. Jalan itu ya? Paling enak tuh yang parkiran ini lurus ke dalam parkiran. Nah begini, itu Mas, ya. betul. Atau misalkan kalau misalkan bapak ibu nggak mau bolak balik dari sana, di depan situ lebih cepat kalau mau ke arah istana. Gitu. Dari sana nanti tinggal lurus aja balik ke shelter utama. Terserah juga itu sih. Mau dari shelter utama atau mau dari yang kanan sana. Itu makam Belanda kan. Ya di sana makam Belanda. Ini masuk area bambu. Ada berbagai macam jenis bambu seperti bambu kuning tadi udah kelewat, dan juga ada bambu hitam, bambu raksasa, bambu lemang juga ada ya. Ini bambu raksasa ada di kiri. Rata-rata dari India kalau yang di kiri ini. Ada juga bambu hitam yang digunakan sebagai alat musik angklung atau calung. Ini untuk bambunya yang kanan. Oh, kalau Gigan Teloa angklung itu Adriviolata. harus hitam ya? Ya. Karena suaranya lebih nyaring Ibu. Oh. Itu identik. Nggak nyaring sembarangan, suaranya. Ca, Ya. tuh, Ca. Kalau yang besar, kalau untuk bambu sendiri kebanyakan memang kalau untuk dia hidupnya di hutan tropis ataupun di iklim tropis yang lebih tetap. Nah, sehingga untuk di Indonesia sendiri memang banyak untuk jenisnya. Ya. Ini Badan Riset Inovasi Nasional. BRIN. Dulunya dikenal dengan LIPI. Ya, Lembaga Pengetahuan Indonesia. Ini untuk Istana Bogornya. Ya. Jadi kalau misalnya mau lebih cepat itu langsung kalau misalkan Bapak Ibu mau foto di belakang istana itu di sini nih. Boleh Jadi ya? jalan dikit kurang lebih sekitar 30 sampai 50 meter saja. Tapi boleh jalan itu ya? Boleh kalau jalan kaki, dan dari situ kalau misalkan mau balik ke tempat awal tinggal lurus ke sana jalannya itu. Ada yang mau Nggak jalan jauh. lagi? Mana? Oh, Oh, nanti di sana aja. Iya. Oke, ya udah. Nanti dari sana kan juga lurus Sana aja bisa kan? sini. Ah. Lewat Ini danau. backgroundnya istana itu ya Mas. Ya, betul, Pak. Ini apa di kiri? Kalau yang kiri ini makam Belandanya. Oh ini. Nah, ini makam Belanda yang kurang lebih ada sekitar 42 makam. Oh itu satu Yang tuh. mereka rata-rata meninggal akibat terkena wabah malaria. Oh, iya. Karena memang di zaman tersebut belum ditemukan untuk obatnya. Gitu. Bukannya kina gitu? Ya, Kina belum ada di situ di zaman itu. Nah, itu ditemukan juga salah satunya oleh Teisman ini yang tadi itu taman itu. Itu penemu juga dari obat malaria di Peru dia itu menemukan. Nah, kalau dekat kanan ini bambu raksasa besar ukurannya dengan asal dari Myanmar dan usianya kurang lebih di sekitaran 95 tahun. Ini? Ya, tahun tanamnya di 1928 dan untuk pertumbuhannya juga sangat subur. Perharinya bisa disebut di sekitaran 10 bahkan sampai 20 cm per hari. Jadi Bisa digunain apa aja tuh? kalau bambunya itu kuat juga, jadi bisa digunakan untuk bahan bangunan. Ya, tapi memang nggak untuk tahan lama atau jangka panjang seperti itu. Ya paling untuk khususnya pembuatan jembatan kecil seperti itu, atau pembuatan tangga seperti itu ya. Itu kuat Ini masih pohon kuat. apa ini? Ini palam serdang itu. Palam serdang atau palam sadeng. Ya, juga area ini disebut dengan area Beverly Hills Kebun Raya Bogor. Ya. Jadi memang dimiliki di jalan Dibikin itu ya? California. Ya. Anak palem-palemnya ini. Malam-malamnya ya walaupun kalau. Indonesia itu terkenal KW. Jika seluruh areanya disatukan, luasnya ini bisa mencapai di 115 hektar ya. Untuk kebun raya Bogor saja 87 hektar, dan kalau untuk istananya saja itu 28 hektar. Kemudian untuk lahan kebun raya Bogor ini memang sudah terbentuk di abad ke-14 di zaman Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi. Dulunya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benih-benih kayu yang langka. Lalu di setelah perkembangan zaman, kebun raya Bogor digunakan sebagai tempat penelitian bagi para ilmuwan
maupun juga menjadi konservasi ex situ untuk tanaman yang ditanam kembali di luar habitat aslinya. Apa aja tumbuh ya Mas ya? Kenapa, Bapak? Apa aja tumbuh di sini bisa Iya. bisa tumbuh gitu. Betul, iklimnya lumayan cukup cocok untuk tanaman-tanaman tropis ya. Kecuali kalau misalkan yang jenis dari si baobab maupun juga kurma di sini kurang cocok, Pak. Coklat nggak malah Mas? Kalau untuk pohonnya sih masih bisa tumbuh, cuma kalau untuk kurma itu dia tidak ada buahnya. Gitu. Jadi kalau di sini ya, Pohonnya aja. jadi untuk pohon aja yang tumbuh, buahnya tidak ada seperti itu. Sama baobab juga itu tadi pohonnya memang tidak sama tingginya seperti di tempat aslinya karena